Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kasih setiamu tiada henti. Kami bersyukur pemeliharaanmu nyata sempurna. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menikmati hari baru dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh nyata sebagai perlindungan bagi kami. Engkau sungguh nyata sebagai Allah dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan, Engkau Allah memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami memerlukan firman-Mu. Tolonglah kami, bimbinglah kami melalui firman-Mu ini. Bukakanlah pikiran kami, berikan pengertian untuk kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan perikop renungan kita dari Yeremia 48 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Ayat 11 sampai ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. Pembinasa Moab telah maju menyerang dia, teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang, malapetaka sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah sungguh, sudah patah tampuk kekuasaan tongkat keagungan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop yang kedua dari Yeremia pasal 48, kita belajar kehidupan bangsa Moab yang dilihat, diperhatikan oleh Tuhan dan menjadi alasan kenapa Tuhan menghukum mereka. Bapak Ibu Saudara, Moab bukan hanya bangsa yang hidup di dalam kesombongannya. Moab bukan hanya bangsa yang bergantung kepada perbendaharaannya, kepada kota bentengnya, tetapi Moab adalah bangsa yang sombong, angkuh dan congkak. Pernyataan itu tertulis di dalam ayatnya yang ke-14. Bagaimanakah kamu berani berkata? Kalimat ini menjelaskan bagaimana bangsa Moab, bangsa yang merasa dirinya dan dengan berani tanpa takut akan Tuhan. Mereka dengan berani, dengan lantang mereka berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan. Kami adalah orang-orang yang gagah perkasa untuk berperang. Mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka berani menyebut diri mereka pahlawan. Mereka menganggap kemenangan demi kemenangan yang mereka raih dalam peperangan mereka adalah karena keperkasaan mereka. Mereka merasa mereka adalah penolong bagi bangsanya. Tentara-tentara itu bangga. Mereka merasa merekalah karena merekalah bangsa Moab ini tinggal tenang, aman. Seperti anggur dalam endapannya yang tidak pernah jatuh ke dalam pembuangan. Tidak pernah mengalami kekalahan. Bangsa Moab merasa mereka aman, tenang karena kepahlawanan dari tentaranya. Bapak Ibu Saudara, kesombongan, merasa diri, keberhasilannya, pencapaiannya adalah karena kekuatannya, karena keperkasaannya. Inilah yang dibuat Tuhan, akhirnya mereka akan menjadi malu.
Mereka akan dituangkan, mereka akan dicurahkan. Seperti tempayan-tempayan yang akan dicurahkan isinya. Dihabiskan. Kesombongan, kecongkakan, merasa pencapaian itu adalah pekerjaan mereka. Bangsa Moab tidak sama sekali menyadari kalau mereka menang karena Allah yang memberikan keperkasaan. Kalau mereka dari waktu ke waktu, raihan mereka, keberhasilan mereka karena diri mereka. Itulah yang disebut kecongkakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dan waspada. Adakah terbersit di hati kita saat kita berhasil mendidik anak-anak kita, membawa anak-anak kita sampai dalam kuliah, sampai selesai, sampai tamat. Mungkin anak kita mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan pasangan yang tepat, dan dalam hati kita berkata, aku, siapakah aku? Aku orang tua yang baik, aku orang tua yang telah berhasil, akulah pahlawan bagi keluargaku, akulah pahlawan bagi rumah tanggaku, akulah orang tua yang bisa menyelamatkan dan membuat anak-anakku berhasil. Hati-hati, kita diingatkan bahwa segala pencapaian yang ada, semua hanya karena Tuhan. Semua hanya karena Allah. Semua hanya karena Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Moab terlalu nyaman dan aman dengan situasinya yang baik-baik saja. Sehingga mereka tidak pernah menyadari bahwa kalau situasinya baik, aman dan tenang, itu karena Tuhan. Mereka merasa dan berani berkata, kamilah pahlawan. Mungkin ada anak-anak yang sekarang telah dewasa dan telah bekerja. Dan engkau mengeluh dalam hidupmu. Engkau berkata, kenapa aku harus jadi tulang punggung keluargaku? Saudara-saudara, tulang punggung keluarga Kristen sesungguhnya adalah Allah. Melalui hidup kita, kita dipakai oleh Tuhan. Bersyukur, bukan mengeluh, bukan menjadi sombong, bukan menjadi merasa bisa. Dari semua keluargaku, aku yang paling bisa. Kalau nggak ada aku, hancur keluargaku. Bertobat. Kita bukan pahlawan untuk keluarga kita. Kita bukan pahlawan dalam rumah tangga kita. Pahlawan kita adalah Tuhan Yesus. Pahlawan kita, penolong kita, penyelamat kita adalah Tuhan Yesus. Kehidupan kita hancur, kehidupan kita runtuh kalau Tuhan tidak menjaga kita. Kenapa tidak? Keluar sedikit pergaulan begitu kacau saat ini. Keluar di dalam lingkungan, di jalan, di pergaulan, di mana-mana, dosa mengintai anak-anak Tuhan. Kalau sampai kita bisa ada sampai hari ini, sungguh semuanya hanya karena Yesus pahlawan kita. Karena Tuhan melindungi kita. Di tengah perjalanan, kita berkendaraan, kita bisa terlindung dari orang-orang yang ceroboh. Kita bisa terlindung dari kecelakaan mara bahaya dari orang-orang yang sembarangan di jalan. Semua hanya karena Tuhan. Semua hanya karena Allah. Pahlawan kita adalah Tuhan. Kalau ada saudara kita, ada keluarga kita, bisa menghadapi masa-masa sulit bersama dengan kita. Bukan karena kita pahlawan, tapi karena Yesus Kristus ada bersama kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Bukan aku pahlawan, tapi Yesus Kristus pahlawanku. Yesus Kristus yang memakai kita menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, betapa Moab akhirnya dihancur luluhkan oleh Tuhan. Karena mereka merasa keberhasilan mereka, karena kepahlawanan mereka, karena keperkasaan mereka yang membuat mereka mampu berperang. Kalau keluarga kita, rumah tangga kita sampai di tahun 2026, sungguh bukan karena kepiawaian kita mengatur keuangan. Bukan. Mungkin Tuhan memberikan kecerdasan, kejelian untuk kita menata keuangan dengan baik. Tapi terlebih dari itu, Allah lah yang memberikan hikmat untuk kita menata kehidupan ini dengan bijaksana. Kalau Allah tidak bersama dengan kita, habislah kita. Semuanya hanya karena Tuhan. Anak-anak, orang tua, pasangan suami istri,
Semua kita ada sampai hari ini karena Tuhan. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, apapun yang terjadi, kita akan ditolongnya. Kita akan dibawa menikmati kemenangan dari kemenangan ke kemenangan di tengah pergumulan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau kita menghadapi masa-masa hidup seperti Moab yang tidak pernah mengalami masalah, yang tidak pernah mengalami goncangan hidup, tetap tenang seperti anggur dalam endapannya. Hidupnya tidak berubah, baunya tidak berubah kehidupannya, hasilnya tidak berubah. Sikap Moab tidak pernah berubah, sikap sombong, sikap membanggakan diri, sikap merasa diri sebagai pahlawan karena selama ini hidupnya tenang-tenang saja. Bapak Ibu Saudara, ketenangan yang ada pada kita hanya karena Tuhan. Dan kalau kita baik-baik saja, semua karena Allah terus bekerja. Sekalipun Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan tetap berbuat. Mulai pekalah bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Dan Allah terus berbuat untuk menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah kami ya Allah, jika Engkau mendapati kami hidup baik-baik saja dan kami merasa semua karena keberhasilan kami. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang menjadi pahlawan bagi kami, menjadi pertolongan, menjadi penyelamat, menjadi perlindungan bagi kami. Tetaplah Engkau menjadi pahlawan dalam hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Ya Allah, kami tidak mampu jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Sertailah kami, peganglah kami selalu. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.